Benua gelap kuno, tergantung di lautan luas, sungguh megah. Pada saat ini, di benua itu, rangkaian cahaya mengalir, menutupi seluruh benua gelap, menyebar hingga miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Klan kegelapan telah beroperasi di wilayah bintang 13 selatan selama bertahun-tahun dan telah mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka mengetahui beberapa pergerakan Anyu Mansion dan keluarga Tuoba. Di atas langit yang luas, orang-orang kuat yang padat dari dua kekuatan besar turun seketika. Momentum yang luar biasa menyebabkan seluruh benua gelap jatuh ke dalam kegelapan tak berujung dalam sekejap. Tuan Chen, benua gelap itu ada di depan. Selain Qin Chen, penguasa istana Anyu melangkah maju dan hendak berbicara ketika leluhur Tuoba di samping memimpin dan berbicara dengan hormat. Brengsek, mulut Tuan istana Anyu membekukan separuh mulutnya, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah leluhur Tuoba ini masih punya hati nurani? Apakah ini semua tentang persaingan untuk mendapatkan kinerja? Dia menatap leluhur Tuoba, dengan tatapan yang membuatnya ingin memakannya hidup-hidup, tetapi leluhur Tuoba menutup telinga dan bahkan tidak melihatnya. Penguasa istana Anyu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Chen, lihat klan gelap ini benar-benar membuka formasi pelindung. Mereka jelas tidak mau menyerah. Dalam hal ini, mengapa Anda tidak memberi perintah dan saya akan segera memimpin orang-orang untuk menerobos formasi gelap ini, membunuh para master dari klan gelap ini, dan memberitahu mereka konsekuensi dari perlawanan. Kata penguasa istana Anyu dengan marah. Leluhur Tuoba melirik ke arah Tuan istana Anyu, mengerutkan kening, dan segera mengedipkan mata ke arah Tuoba Xiongba. Melihat ini, Tuoba Xiongba buru-buru mengambil langkah ke depan, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Chen, tolong beri saya perintah. Bawahan bersedia menjadi garda depan dan menjatuhkan klan gelap ini. Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada Anyu Mansion saya? Karena Anyu Mansion saya telah menerima bantuan besar Anda, secara alami saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, Tuan Muda Chen. Kata Tuan Istana Anyu tiba-tiba menjadi cemas. Keluarga Tuoba ini tidak punya niat baik dan ingin mengambil pujian dari dirinya sendiri. Keduanya saling memandang, dengan konflik yang kuat di mata mereka. Menghadapi pertarungan antara dua kekuatan besar, Qin Chen tidak bereaksi dan diam-diam menatap benua gelap yang luas di depannya. Di depan matanya, seluruh benua gelap seperti tirai hitam besar, tergantung di lautan kosmik tak berujung. Apakah ini benua hitam? Gumam Qin Chen. Di sampingnya, Yu Qiansu dan yang lainnya juga terlihat emosional. Bagi penguasa istana Anyu dan yang lainnya, klan gelap ini mungkin hanya kekuatan menengah di wilayah bintang 13 selatan, tapi bagi mereka yang lahir di alam semesta asli, benua gelap telah menginvasi alam semesta asli dalam beberapa tahun terakhir. Seperti mantra sihir, mantra itu tertanam kuat di hati semua ras di alam semesta awal, menekan seluruh alam semesta awal. Naik dan panggil formasi. Beri mereka waktu setengah jam. Selama orang-orang di benua hitam mau menyerah, semua orang akan selamat. Tapi jika mereka melawan, tidak ada yang akan lolos dari kematian. Kata Qin Chen dengan tenang. Tuan Muda Chen, mengapa Anda harus begitu baik terhadap klan gelap ini? Biarkan saja bawahan Anda menghancurkan mereka secara langsung. Ucap Tuoba Xiongba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara keras. Tuoba Xiongba, kamu sangat berani, apakah kamu ingin melanggar perintah Tuan Muda Ni Chen? Setelah melihat ini, penguasa istana Anyu segera menjadi bersemangat dan berteriak dengan marah, Tuan Muda Chen, saya tahu anak ini tidak punya niat baik. Tuoba Xiongba berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Chen, bawahan ini sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Leluhur Tuoba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Tuoba Xiongba, jika kamu berani berbicara omong kosong setelah Tuan Chen memberi perintah, kamu tidak dapat menyalahkanku karena tidak peduli dengan darah. Ya leluhur, ucap Tuoba Xiongba buru-buru berkata dengan hormat. Saat berikutnya, Tuoba Xiongba, Tuan Istana Anyu dan yang lainnya telah melangkah maju dan muncul tepat di atas benua hitam, melihat ke bawah ke alam yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Di alam bawah, anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit dengan ngeri. Orang-orang dari hampir semua sudut benua gelap dapat dengan jelas melihat dua orang di atas langit. Pada saat ini,
Penguasa istana Anyu dan Tuoba Xiongba tampak seperti terik matahari yang mekar dengan cahaya tak berujung, terlihat jelas oleh semua orang. Semua anggota suku kegelapan, dengarkan. Leluhur klan kegelapan tidak mengetahui ketinggian dunia. Dia menyinggung Shao Chen, dan sekarang dia telah dieksekusi. Semua anggota klan kegelapan menyerahlah dengan patuh. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup, jika tidak, kalian semua pasti akan mati. Suara gemuruh bergema di benua gelap pada saat ini, dan ditransmisikan ke pikiran semua orang dalam sekejap, seperti guntur. Saat ini, di benua gelap, sebuah istana megah di jantung benua hitam. Ini adalah tempat inti klan kegelapan, dan juga merupakan tanah suci klan kegelapan. Dan hari ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan kegelapan berkumpul di sini, semuanya dengan wajah muram dan kecemasan yang tak ada habisnya di mata mereka. Ini adalah orang-orang terkuat di klan kegelapan. Pemimpinnya adalah patriark klan kegelapan saat ini. Di bawahnya ada banyak tetua dan orang kuat klan kegelapan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak klan kegelapan melewati reinkarnasi di bawah kepemimpinan leluhur kegelapan dan memasuki laut kosmik. Para penguasa klan kegelapan secara alami melahirkan banyak ahli terkemuka di laut kosmik ini. Misalnya, Kaisar leluhur iblis hitam dan Kaisar Heiyu adalah orang-orang kuat transenden yang lahir pada tahun-tahun ini. Sekarang hanya ada 5 master transenden dari klan kegelapan, dan mereka semua berkumpul di sini dengan ketakutan dan kecemasan di mata mereka. Suara seperti mimpi buruk menyebar ke seluruh benua gelap, menyebabkan semua orang panik. Pemimpin klan, itu adalah Tuan Istana Anyu, dan Patriark Tuoba, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap seorang pria kuat transenden berkata dengan cemas, dengan ketakutan dan kegelisahan di antara alisnya. Penguasa istana Anyu dan Patriark Tuoba keduanya adalah master puncak transenden tingkat kedua. Mereka adalah dua kekuatan paling kuat di wilayah bintang 13 selatan. Jika mereka menyerang klan gelap kita tidak akan bisa melawan mereka dengan budidaya kita. Ya, saat ini belum ada kabar tentang leluhur kita, dan ada sedikit tanda-tanda runtuhnya kekuatan asli benua tersebut. Ini jelas merupakan tanda jatuhnya leluhur kita. Apa yang harus kita lakukan? Patriark Tuoba sialan ini, ketika leluhur pergi, dia berkata bahwa dia pergi ke Anyu Mansion atas undangan Patriark Tuoba, tapi sekarang mengapa Patriark Tuoba dan penguasa istana Anyu bergabung untuk datang? Berurusan dengan klan gelap kita. Dan Tuan Muda Chen itu, siapa orang ini? Kapan klan gelap kita menyinggung orang ini? Ucap beberapa master transenden tampak ketakutan dan gelisah. Dan ketika mereka ketakutan dan gugup, di benua hitam, di suatu tempat di mana kekuatan berkumpul, sekelompok orang kuat dari klan gelap melihat ke atas ke langit. Setelah melihat Qin Chen berkerumun di antara kerumunan dari kejauhan, mereka merasa seolah-olah mereka disambar petir, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Hah, Tuan Gelap, itu Tuan An. Seruan keluar dari orang-orang ini dalam sekejap, dan mereka membeku sesaat. Orang-orang ini tidak lain adalah Sikong Zen dari Tanah Suci Sikong, Linyuan Zizun dan lainnya dari Sekte Suci Linyuan di benua Heiyu. Pada saat ini, mereka menatap Qin Chen di langit, dengan keterkejutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Itu benar-benar Tuan An, tidak salah lagi. Saya tidak akan pernah melupakan penampilan Tuan An dalam hidup saya. Mengapa dia ada di sini? Ucap Sikong Zen berkata dengan penuh semangat. Ya, itu dia, tapi kenapa dia bersama orang-orang dari Anyu Mansion dan keluarga Tuoba? Bukankah dia anggota keluarga kerajaan klan kegelapanku? Ucap Linyuan Zizun dari Sekte Suci Linyuan juga gemetar dan berkata dengan nada tercekat. Mereka tidak akan pernah melupakan penampilan Qin Chen selama sisa hidup mereka. Saat itu, di benua Heiyu, Kaisar Pojun muncul entah dari mana dan memimpin Kaisar Tahta untuk memusnahkan semua orang di Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Linyuan. Pada saat itu, Tuan An mengorbankan dirinya dan menghadapi Kaisar Pojun sendirian, meninggalkan harapan hidup-hidup, mengizinkan mereka kembali ke benua hitam melalui lorong itu, meninggalkan mereka sendirian di alam semesta asli. Masing-masing dari mereka merasa sangat bersalah, namun mereka tidak dapat membantu. Kemudian, saya mendengar bahwa pertempuran yang mengejutkan terjadi di alam semesta asli. Bahkan Kaisar leluhur iblis hitam pun terkejut dan memaksa masuk ke alam semesta asli. Pada akhirnya, dia juga mati di dalamnya.
Ketika si Kong Zhen dan yang lainnya memikirkannya, Tuan An mungkin akan jatuh karena mereka, dan dia bahkan sudah bersedih untuk waktu yang lama. Namun siapa sangka mereka akan bertemu Tuan An lagi hari ini. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak terkejut atau bahagia? Tuan An, kamu belum mati. Bagus sekali, bagus sekali. Ucap si Kong Anyun berkata dengan gemetar, air mata mengalir di wajahnya sejenak. Saat ini, mata Qin Chen langsung tertuju pada si Kong Zhen dan orang lain di bawah. Itu mereka, gumam Qin Chen, hatinya bergerak sedikit. Saat itu, ketika dia melepaskan si Kong Zhen dan yang lainnya pergi, dia hanya ingin meninggalkan beberapa paku di benua hitam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung meninggalkan alam semesta asli dan memasuki laut kosmik. Melihat si Kong Zhen dan yang lainnya lagi, Qin Chen dipenuhi dengan emosi. Melihat tidak ada pergerakan dari klan kegelapan di bawah, Patriark Tuoba dan Tuan Istana Anyu sama-sama menunjukkan sedikit kegembiraan di mata mereka, sepertinya kamu tidak mau menyerah. Aura transenden yang mengejutkan meletus dari keduanya pada saat yang sama, dan kekuatan transenden yang seperti lautan ditekan dalam sekejap. Formasi besar yang menutupi benua gelap bergetar hebat, dan seluruh benua gelap bergemuruh, seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakjubkan bergema dari istana di benua hitam. Saat berikutnya, beberapa sosok dengan cepat terbang keluar dari aula dan mencapai langit dalam sekejap. Itu adalah Patriark Kegelapan dan lainnya. Teman-teman, apa yang telah klan kegelapan kami lakukan? Mengapa Anda mengambil tindakan seperti ini? Klan kegelapan kami telah berpengalaman bertahun-tahun di wilayah Bintang 13 Selatan, dan Anda tidak bisa menghancurkannya begitu saja hanya karena Anda berkata demikian. Ucap Patriark Kegelapan, berteriak dengan marah. Apa yang telah kamu lakukan? Ucap Tuan Istana Anyu mencibir, leluhur kegelapanmu telah melakukan kejahatan keji terhadap Tuan Muda Chen, namun kamu masih berani bertanya mengapa. Hari ini kami hanya akan menghukum pelaku pertama. Jika kamu membuka formasi besar dan menyerah dengan patuh, kamu mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, petik 2, sedikit niat membunuh muncul di mata penguasa Istana Anyu. Hati Patriark Kegelapan dan yang lainnya tenggelam. Melihat postur penguasa Istana Anyu dan Tuoba Xiongba, beraninya mereka membuka formasi. Dijaga oleh formasi, mereka mungkin bisa bertahan untuk sementara, tapi begitu formasi-formasi terbuka, mereka hampir pasti akan mati. Semuanya, klan kegelapan. Kamu masih berbicara omong kosong, ayo kita lakukan. Kata penguasa Istana Kegelapan bahkan tidak menunggu Patriark Kegelapan menyelesaikan kata-katanya. Tangan besarnya berubah menjadi gunung yang mencapai langit dan menekan ke bawah. Di sampingnya, Tuoba Xiongba juga mengambil tindakan di saat yang sama. Dua master puncak transenden tingkat kedua mengambil tindakan bersama, dan tiba-tiba itu seperti komet yang menghantam planet ini. Dalam sekejap, seluruh benua gelap berguncang hebat dan mengeluarkan suara ledakan yang menakjubkan. Sial, blokir itu, ucap Patriark Kegelapan berteriak kaget dan marah, semuanya, pihak lain ingin membunuh kita di benua hitam. Kita semua mengambil tindakan bersama dan bersumpah untuk hidup berdampingan dan mati bersama benua hitam. Di bawah kepemimpinan Patriark Klan Kegelapan, 5 orang kuat transenden klan kegelapan semuanya mendarat di mata formasi benua hitam, dan serangkaian aura gelap yang menakjubkan melonjak dari tubuh mereka. Aura gelap ini dengan cepat bergabung dan berubah menjadi tirai langit. Formasi besar menyelimuti seluruh benua gelap. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa penguasa Istana Anyu dan Tuoba Xiongba tidak ingin mereka bertahan hidup sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil tindakan tanpa memberitahu mereka satu kalimat pun. Faktanya, Tuan Istana Anyu dan Tuoba Xiongba memang memiliki mentalitas seperti itu. Mereka berharap klan kegelapan tidak menyerah. Jika tidak, jika mereka menyerah secara langsung, bagaimana mereka akan menunjukkan diri mereka di depan Qin Chen? Hah, kalau kamu masih ingin melawan, itu sebenarnya hanya ambisimu. Pokoknya, kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua. Serang! Penguasa Istana Anyu dan Tuoba Xiongba berteriak bersama. Dengan teriakan marah mereka, para master kuat dari dua kekuatan besar di belakang mereka mengambil tindakan. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya turun, menyebabkan seluruh benua hitam bergetar hebat. Semuanya,
Sekarang kita telah mencapai momen kritis hidup dan mati bagi klan kegelapan kita. Taburkan darah klan kita, padatkan jiwa klan kita, lawan musuh asing, dan lebih baik mati daripada mundur. Ucap pemimpin klan kegelapan berteriak keras, dan sumber tubuhnya terbakar dalam sekejap. Aura gelap yang mengerikan muncul dari seluruh benua hitam. Aura gelap menutupi langit dan matahari, dan menarik kekuatan kegelapan di dalam tubuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua hitam. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari benua hitam duduk satu demi satu, dan mulai mengaktifkan aura gelap di tubuh mereka di bawah kekuatan seperti itu. Di seluruh dunia, cahaya sihir gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Cahaya ajaib naik ke langit dan terus-menerus disuntikkan ke dalam formasi besar seluruh benua, sumber hukum surgawi di seluruh benua gelap diaktifkan, dan cahaya sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Dalam sekejap, kegelapan yang bergulung berkumpul dan berubah menjadi awan gelap, menutup dunia. Dalam sekejap, Tuan Istana Anyu dan yang lainnya merasa bahwa serangan mereka sepertinya mengenai penghalang tak terlihat, dan setengah dari mereka musnah dalam sekejap. Dan separuh sisa kekuatannya, meski membombardir formasi benua gelap, hanya bisa dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan tidak bisa ditembus dalam waktu singkat. Hal ini membuat Tuan Istana Anyu dan Tuoba Xiongba langsung mengernyit. Ini, formasi di benua hitam sepertinya sulit dipatahkan bukan? Saat ini, Qin Chen sedikit mengernyit, formasi klan gelap ini sepertinya menarik. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat keistimewaan formasi gelap ini. Itu sebenarnya memadatkan kekuatan seluruh klan gelap, dikombinasikan dengan sumber surgawi di benua gelap, untuk membentuk pertahanan yang mengerikan. Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda mengambil tindakan? Pada saat ini, leluhur Tuoba maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Pada saat ini, leluhur Tuoba mau tidak mau ingin mencobanya. Awalnya dia mengira dia tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan kali ini, jadi dia menyesalinya di sela-sela. Siapa sangka kesempatan itu akan datang sekarang. Tidak perlu untuk saat ini. Saat dia hendak melangkah maju, Qin Chen mengangkat tangannya dan menghentikannya. Ini, ucap leluhur Tuoba berkata dengan cemas, Tuan Chen, apakah Anda yakin tidak ingin bawahan Anda mengambil tindakan? Benua gelap ini berada di luar kekuatan laut kosmik dan dilindungi oleh hukum surgawi laut kosmik. Sekarang pemimpin klan gelap dan lainnya telah bergabung, pertahanan yang dibentuk oleh sumber surgawi dan kekuatan semua kelompok etnis tidak dapat ditembus. Dengan tingkat kultivasi Tuoba Xiongba, mungkin diperlukan setidaknya beberapa hari untuk menerobos. Bukankah itu berarti Anda, Tuan Chen, telah membuang-buang waktu Anda yang berharga? Qin Chen tersenyum, leluhur Tuoba senior, jika benua hitam masih membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan, maka Anda terlalu diremehkan. Terlebih lagi, meskipun sisa jiwa Anda sekarang terkonsolidasi, itu hanyalah secercah sisa jiwa. Setiap sekali Anda mengambil tindakan, semuanya akan habis, beberapa kekuatan asli masih harus digunakan di tempat-tempat yang lebih penting. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen segera melihat ke arah Yu Qiansu dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita naik dan melihat bersama? Yu Qiansu dan yang lainnya mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sekelompok orang berjalan perlahan di kehampaan, dan Fang Muling buru-buru mengikuti mereka, diikuti oleh Qiansu, Ruyu, Sisi, dan Waner, dan mereka tiba di atas benua gelap dalam hitungan detik. Tuan Chen, melihat Qin Chen secara pribadi datang ke medan perang, Tuan Istana Anyu dan Tuoba Xiongba segera memberi hormat. Tuan Muda Chen, beri kami sedikit waktu lagi, dan kami akan memastikan bahwa kami menerobos formasi besar di depan kami secepat mungkin. Ucap Tuan Istana Anyu berkata dengan cemas. Klan gelap ini benar-benar terlalu menjijikkan. Ketika Tuan Muda Chen datang, saya tidak tahu apakah mereka ditangkap dengan patuh. Mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati, ucap Tuoba Xiongba juga berkata dengan tergesa-gesa. Keduanya takut Qin Chen tidak puas dengan kecepatan mereka. Qin Chen menunduk dan tidak berbicara. Dia hanya menatap diam-diam ke benua gelap di bawah, menatap kekuatan yang pernah menjadi musuh terbesar alam semesta asli, seperti raksasa yang menyelimuti alam semesta asli. Ada emosi yang tak ada habisnya di hatinya. Dahulu kala, ini adalah musuh yang kuat yang membuatku merasa putus asa. Sekarang,
Gumam Qin Chen menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Semuanya, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang dan berdiri di sisi lautan alam semesta yang bersatu, berapa lama Anda akan terus membantu para pelaku kejahatan? Ucap Qin Chen tiba-tiba melihat ke dalam benua gelap dan berteriak dengan dingin. Suaranya tenang, tapi seperti guntur, itu ditransmisikan ke setiap sudut seluruh benua hitam dalam sekejap, dan bergema di benak semua. Orang di benua hitam, apa? Dengan siapa Tuan Chen berbicara? Gumam Tuan Istana Anyu dan yang lainnya tercengang, dengan keraguan di wajah mereka. Mata pemimpin klan kegelapan dan orang lain di bawahnya semakin menyusut, dan mereka terkejut. Apa maksudnya? Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka merasakan raungan keras yang tiba-tiba datang dari sudut formasi besar yang menyelimuti seluruh benua gelap. Pada saat raungan ini terdengar, beberapa raungan lainnya juga ditransmisikan dari sudut lain benua hitam. Bersamaan dengan raungan yang keras, barisan besar yang awalnya menyelimuti benua hitam tiba-tiba berguncang, beberapa tempat langsung mengalami turbulensi dan fluktuasi. Seseorang menghancurkan mata formasi besar. Ucap Patriark Kegelapan terkejut di dalam hatinya, dan segera berteriak dengan marah. Mengikuti tatapannya, dia melihat mata formasi asli di dua tempat inti di benua gelap. Anggota klan di sana alih-alih mempertahankan pengoperasian formasinya, sebaliknya, itu menghancurkan keberadaan mata formasi. Keseluruhan formasi benua hitam itu seperti satu kesatuan, yang diperlukan adalah seluruh anggota klan di benua itu bekerja sama untuk mengintegrasikan kekuatan seluruh klan dan mengangkatnya ke tingkat aturan yang baru. Hanya dengan cara ini mereka dapat menahan serangan orang-orang kuat yang berada jauh di atas mereka. Tapi sekarang, seseorang diam-diam menghancurkan mata formasi. Bagaimana ini bisa membuat Patriark Kegelapan tidak terkejut? Apa yang disebut tanggul 1000 mil dihancurkan di dalam sarang semut? Tidak peduli seberapa kuat serangan dari luar, Patriark Kegelapan yakin untuk melawannya, tapi kehancuran dari dalam ini seperti seseorang membuka celah di tanggul yang kokoh. Besarnya kesenjangan ini mungkin tidak terlalu besar, namun dapat langsung menghancurkan seluruh tanggul dan menyebabkannya runtuh seketika. Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Linyuan, apa yang kalian berdua lakukan? Mengarahkan pandangannya ke arah dua tempat inti, ketika dia melihat siapa dua kelompok orang yang menghancurkan area terlarang klan gelap mereka, pemimpin klan gelap itu meraung. Ini sebenarnya adalah dua kekuatan besar, Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Linyuan. Meskipun kedua kekuatan besar ini bukan kelompok etnis teratas di klan kegelapan, mereka juga merupakan salah satu kelompok etnis inti. Tempat di mana klan tersebut berada adalah lokasi formasi yang menjaga benua hitam. Sekarang mereka memberontak bersama, yang segera mengarah pada terbentuknya dampak yang tak terhapuskan. Patriark Kegelapan, Anda telah bertindak jahat dan menyeret klan kegelapan kami ke dalam jurang maut. Sekarang kami bertindak demi langit, menyambut Tuan An, dan membawa cahaya harapan masa depan ke benua hitam. Ucap Sikong Zen naik ke langit dan berteriak dengan keras. Ya, Tuan An adalah anggota keluarga kerajaan dari klan gelap kita. Sekarang dia telah memimpin penguasa istana Anyu dan keluarga Tuoba di sini. Dia pasti telah melihat inti dari klan gelap kita dan ingin memberantas kanker dari klan kita dan membuat klan gelap kita memiliki masa depan yang cerah. Ucap Linyuan Zizun juga naik ke langit, dan berkata dengan suara nyaring, Patriark Kegelapan, jika kamu telah menemukan jalan kembali, menyerah dan mengaku bersalah sekarang, jiwamu masih bisa dibebaskan, jika tidak, kamu akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung, dan kamu akan menjadi pendosa abadi dari klan kegelapan. Kembalilah ketika kamu tersesat, menyerah dan mengaku bersalah. Di belakang Sikong Zen dan Linyuan Zizun, banyak orang dari dua kekuatan besar juga meraung dan langsung membombardir formasi daratan. Benua gelap berguncang hebat, dan aura gelap membubung ke langit. Di atas langit, Tuan Istana Anyu dan yang lainnya tercengang. Sial, apa yang terjadi? Klan kegelapan memberontak melawan diri mereka sendiri. Wajah Patriark Kegelapan menjadi pucat, dan dia meraung dengan marah, Tuan An yang mana? Garis keturunan bangsawan macam apa? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan musuh? Bahkan leluhur pun mati di tangan orang-orang ini, bagaimana bisa orang itu dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan? Kamu melakukan hal itu akan memalukan klan gelapku. Ucap Patriark Kegelapan menjadi gila. Keluarga kerajaan apa?
Keluarga kerajaan adalah garis keturunan yang dia wakili sebagai patriark. Selain mereka, bagaimana bisa ada keluarga kerajaan lainnya? Patriark, kamulah yang akan menjadi aib. Adapun leluhur, jika kematiannya benar-benar ada hubungannya dengan Tuan An, itu pasti karena leluhur melanggar tujuan silsilah klan gelap kita dan menyinggung Tuan An. Dia pantas mendapatkannya, ucap Si Kong Zhen berteriak dengan tajam. Patriark kegelapan terdiam. Saat ini, dia telah memahami bahwa keluarga kerajaan dan garis keturunan hanyalah alasan. Tujuan Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Lin Yuan adalah untuk menyerah kepada musuh dan bertahan hidup dengan cara yang tercela. Mencari kematian. Sambil meraung, Patriark Kegelapan mengulurkan tangannya dan meraih lokasi dua kelompok etnis utama.